Yo man, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Abdul Aziz di channel Gendui Moto Vlog. Oke man, seperti yang kalian lihat di depan ini ya, ada dua helm yang mau gua compare ya, bandingin gitulah. Karena kemarin gue bikin video banyak yang komen di forum tuh kerenan TTC lah, kerenan NJS lah gitu kan. Karena thumbnail gue juga ya sedikit memancing anak-anak TTC yang barbar untuk keluar. Tolong. Itulah gue senengnya mancing-mancing thumbnail gitu ya. Padahal sebenarnya gue nggak memihak helm manapun ya, karena semua helm yang ada di depan kalian ini semua gua senengin ya, gua demen lah intinya. Oke, kita langsung masuk ke topiknya ya. Yang pertama gua mau bahas dari harga. Oke, kita anggap harga TTC ini harga awal keluar. Harga awal keluar itu kan yang polosnya. Terus juga ini kita anggap yang solid ya, yang polos ya, yang putih biar sama main jazz nih. Itu kalau nggak salah pertama rilis itu 850 ribuan ya, sampai 900 lah kalau nggak salah, itu dulu lupa gua, pokoknya sekitar 800 sampai 900 ya. Nah ini TTC ZX1 NJS ZX1 itu yang putih ini 650 ribu ya harga resminya, jadi ya masih di bawah 1 jutaan lah ya. Oke, pertama kita bahas apa yang kita dapetin dari kedua helm ini pertama beli ya. Oke, yang pertama titik course itu yang kita dapetin itu sarung ya, udah pasti sarung helm, terus manual book, dan kalau nggak salah dapet stiker ya, gue lupa itu dapet stiker apa enggak ya, pokoknya itulah. Nah kalau ZX1 sama men, dapet sarung, manual book, dan stiker juga. Tapi untuk ZX1 dia packagingnya lebih oke men kalau menurut gua, karena di dalam kardusnya ada styrofoam lagi di atas dan bawahnya gitu yang buat ngejaga helmnya. Jadi helmnya dipres sama styrofoamnya, itu poinnya. Yang jadi NJS itu lebih unggul ya men untuk masalah packagingnya. Kita masuk ke helmnya. Oke, kalau masalah fisik, desain dari kedua helmnya itu relatif ya. Ada yang suka ZX1, ada yang suka titik course ya. Jadi itu bebas. Cuma kalau gua di sini ya nggak bisa gue pungkirin, titik course desainnya paling oke men ya. Masih belum ada yang bisa nyaingin masalah desain titik course di range harga helm di bawah 1 juta. Ingat, gua bilang ini dulu awal rilis ya harganya, jadi kita masih main ini harga 850 ribu. Jadi di harga range di bawah 1 juta titik course masih menang dibanding NJS. Jadi menurut gua kalau desain secara look titik course masih menang men, tapi NJS tetap keren. Oke. Nah terus untuk ventilasi ya, karena kedua helm ini udah gue pernah pakai ya, jadi gue bisa kesimpulin ya men. Untuk ventilasi titik course itu ada di depan 1, di jidat 1, dan di atas ini ada 2 men ya. Nih di atas dia ada 2. Terus pembuangannya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Oh iya BTW ini gue yang repaint ya. Oke, ada, jadi untuk masuknya udara ada 1, 2, 3, 4, dan keluarnya juga ada 4. Oke. Nah, untuk ZX1 di mulut ada 1 ya, ada 2 sih maksudnya ya, 2 kan, kanan kiri. Terus di jidat sama pembuangannya ada di bawah spoiler tuh ya. Berarti dia masuknya cuma ada 2, keluarnya juga cuma ada 4 lubang sih sebenarnya. Nah untuk masalah keademannya ya saat riding, nggak tahu kenapa gue di TTC tuh merasa helmnya panas banget men, asli panas. Jadi untuk masalah ventilasi
gua lebih ke ZX1. Yang gua rasain tuh masih ademan. Emang di ZX1 gua baru ngerasain sih di ventilasi dari mulut aja sih men. Jadi berasa ademnya tuh dari mulut. Jadi untuk ventilasi gua lebih ZX1 men. Ya, itu yang gua alamin ya, yang gua rasain. Oke? Jadi kalau misalnya enggak, gue TTC lebih adem, ini ya terserah. Ini pendapat gue, oke? Terus untuk visor ya, kita di sini beda ya. Untuk titik course dia dapetnya udah flat. Dan ini gue visor ori clear ya. Ini gue udah gue kaca film. Jadi dia udah flat dan udah dapet tear off post yang dual. Ya, jadi dia udah ready anti fog dan ready tear off. Nah, kalau ZX1 dia masih semi flat dan nggak dapet push pin ya. Jadi polosan kayak gini aja. Jadi belum ready anti fog dan belum ready tear off post. Belum ready tear off ya, karena emang ini masih semi flat. Sama kayak AGV K3SV gua. Cuma kalau AGV K3SV dia udah dapet ready push pin, ready anti fognya, ini belum. Oke. Jadi untuk masalah visor masih menang TTC ya. Untuk masalah ketebalan sih ya mungkin sama beda sedikit aja. Ya gua anggaplah sama. Terus fitur lagi yang lebih unggul, ZX1 itu udah ada ini double visor. Astagfirullahaladzim, susah amat ngomongnya. Nah ini ada visornya men. Tuh ya, kalau kalian bisa lihat tuh dia ada double visornya. Sementara di T-Course nggak ada. Ya mungkin itu mungkin bagi kebanyakan anak-anak zaman sekarang double visor tuh nggak penting ya. Karena ya inilah kayak gue sekarang nih, gue helm ada double visornya ZX1. Tapi kan gue udah ganti visor yang iridium blue. Jadi nggak mungkin kan gue udah pakai iridium blue, gue tambahin lagi double visor kan nggak mungkin. Jadi ya itulah mungkin double visornya jadi nggak berfungsi. Tapi buat kalian yang pengen beli helm, udah beli helm doang, nggak pakai perintilan ganti visor, ganti apa ya, cuma beli helm. Misalnya lu beli ZX1 ya udah itu doang. Nah ini double visornya berfungsi men. Karena di saat lu jalan pagi ataupun siang, double visornya bisa diturunin, bisa kalian pakai. Cuma kalau kalian yang senengnya ngerubah-rubah visor ya, pasti double visor ini nggak berfungsi. Oke, jadi itu kembali ke pilihan kalian masing-masing ya. Terus masalah kenyamanan busa ya. Untuk titik course, gua akuin busanya nih enak men. Empuknya tuh empuk lembut gimana ya, enak sih kalau menurut gua ya. Masalah busa dia enak banget. Terus juga udah pasti titik course double D-ring ya. Nah untuk ZX1 dia emang busanya lumayan tebel. Cuma yang gua rasain ya, itu di pipi lama-kelamaan sakit men. Gua waktu itu sempet jalan cuma sekitar setengah jam ya, dan gue udah ngerasain di pipi tuh agak keras. Gue nggak tahu karena gue emang size-nya ngepres banget ataupun harus gue abses ya. Tapi asli ini agak ngeganggu sih kalau masalah busa tuh, di pipi gue agak sakit sedikit ya. Jadi lumayan mengganggu lah. Kadang gue suka ngorek-ngorek busanya gitu pas di jalan, gue agak benerin, agak teken lagi. Padahal busanya empuk gitu, gue tekan masih ada lempengan busa, cuma kayak udah mentok sel pipi gue tuh. Jadi berasa agak sakit aja. Tapi overall sih masih enak dipakainya. Mungkin karena gue nge-press banget ya, jadi mungkin gue harus abses satu size kayaknya ya. Ini kan karena gue M, gue juga ini M sih. Harusnya kan gue sebenarnya L ataupun XL. Ya mungkin karena itu ya, mungkin karena gue size-nya M, jadi agak sakit. Sebenarnya kalau mungkin size gue L atau XL lebih enak ya. Oke. Terus fitur slot intercom ya, ini titik course gue yang model dulu ya. Jadi busanya itu belum ada slot intercomnya. Tapi kalau ZX1 dia udah ready slot intercomnya. Kalian kalau itu bisa raba aja
dia ada busa ininya. Kalau yang udah ready slot intercom bisa dicopot tuh ya. Nah, jadi tapi sekarang ya, yang gue baca banyak di forum, Titicourse sekarang, keluaran sekarang itu udah ready intercom ya. Jadi ya udah bisa bersaing lah intinya nih helm. Oke. Terus masalah yang jadi masalah utama ya untuk user Titicourse itu kan katanya helmnya berisik ya men. Dan gue juga emang ngerasain berisik banget ya. Jadi Titicourse itu kecepatan 40-50 udah berisik men, asli. Nah untuk ZX1 ini lebih unggul men, masalah kekedapan ya. Kekedapan di ZX1 tuh gue rasain angin masuk itu sekitar kecepatan 50 ke atas. 50 ke atas tuh udah mulai masuk angin ya. Ya emang sih semua helm berisik pasti men, karena nggak ada yang helm bener-bener kedap. Bahkan helm-helm yang berjuta-jutaan juga nggak kedap-kedap banget ya. Jadi mau helm kalian yang 500, yang 1 juta, yang 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, pasti ada batas untuk ada angin masuknya ya. Dan juga emang busanya kedua helm ini masih ya nggak nyambung ininya, neck rollnya ya. Jadi bisa ya begitulah, belum bisa menahan kekedapan angin banget gitu. Oh ya, ZX1 juga udah double bearing ya, jadi sama-sama double bearing. Oke, jadi intinya poin dari kedua helm ini, semua helm ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing men. Kita sebagai user nggak usah terlalu berlebihan. Helm CCC paling enak, paling ini. Oh enggak, ZX1 paling ini. Enggak men. Karena kedua helm ini ada kekurangannya juga men, ya kan? Contoh, misalnya kalian yang mau beli helm doang, nggak mau modif-modif, visornya belum flat, ya kan? Kalau Titicourse nggak dapet double visor gitu. Jadi kedua helm ini ya ada kurangnya dan ada lebihnya ya. Jadi semua helm tuh pasti seperti itu men. Jadi kita sebagai user ya kita nikmatin aja. Kita suka sama helm ini oke, tapi nggak usah kita sampai banggain banget ya. Kita suka sama helm Titicourse ya, nggak usah kita sampai banggain banget. Oke, mungkin itu aja video dari gua ya. Kalau kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar. Menurut kalian apa sih kelebihan dari kedua helm ini yang belum gue sebutin, dan apa sih kekurangan dari kedua helm ini yang belum gue sebutin? Oke, jadi kita berdiskusi ya, nggak usah pakai ribut-ribut. Kita sama-sama pencinta helm, jadi kita musyawarahnya secara baik-baik aja. Oke nggak men? Asik. Oke, mungkin gitu aja video tentang perbandingan antara ZX1 dan Titicourse ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang lagi nyari helm yang sekiranya helm-helm zaman now ya kan, yang anak muda banget gitulah. Ya inilah kedua helm yang lagi naik ya, helm lokal pastinya men. Cintai produk lokal. Oke, segitu aja. Salam helmet lovers, salam AGV lovers Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.